Nama saya Putri Fauzia, saya dari kelas 6A PGSD. Video ini saya buat untuk memenuhi UAS penelitian tindakan kelas, meningkatkan hasil belajar PKN melalui metode Information Search pada siswa kelas 4 SD Karangtengah 3 Kota Tangerang. Pendidikan merupakan hal penting yang diperlukan oleh manusia untuk memahami dan membawa dirinya menjadi lebih baik. Dengan pendidikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meninggikan derajat manusia. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, pendidik adalah suatu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Dengan demikian, pendidikan merupakan hal penting bagi manusia, karena dengan pendidikan manusia dapat mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya, sehingga manusia dapat bertahan hidup dengan potensi yang dimilikinya. Salah satunya bertanggung jawab terhadap pendidikan adalah sekolah sebagai lembaga pendidikan formal yang dimulai dari sekolah dasar sampai ke perguruan tinggi. Sekolah dasar sebagai pendidikan formal yang pertama bagi anak, merupakan wahana sarana yang paling tepat dan membentuk konsep berpikir. Namun, demikian potensi yang dimiliki peserta didik tersebut tidak serta-merta dapat muncul secara optimal tanpa bantuan guru di sekolah. Peran guru merupakan unsur yang dominan dalam menentukan pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dalam kurikulum SD. Diharapkan potensi kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan guru kepada siswa menjadi pembelajaran yang bermakna bagi siswa dan merupakan salah satu bagian penting dalam mengupayakan kecerdasan kehidupan bangsa dan meningkatkan sumber daya manusia. Proses pembelajaran di dalam kelas diarahkan kepada kemampuan siswa. Informasi otak siswa dipaksa untuk mengingat dan menimbun berbagai informasi tanpa dituntut untuk memahami informasi yang diingatnya. Itu dengan menghubungkannya dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya yaitu pelajaran PKN. Seringkali dalam kegiatan belajar mengajar pada setiap bidang studi mengalami kendala yang cukup serius seperti penggunaan model pembelajaran. Mata pelajaran PKN merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajiban untuk menjadi warga negara. Warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, berkarakter, dan diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk itu, guru perlu merancang strategis pembelajaran PKN yang baik dan tepat bagi siswa, dengan tujuan siswa dapat memahami apa yang akan disampaikan oleh guru dan sesuai dengan tujuan pembelajaran tertentu. Pembelajaran PKN merupakan beberapa tujuan untuk siswa. Dalam Permendiknas Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 menyebutkan tujuan mata pelajaran PKN adalah agar peserta didik mampu memiliki kemampuan satu berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan. 2. Berpartisipan secara aktif dan bertanggung jawab dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Serta anti korupsi. 3. Berkembang secara positif, demokratis untuk membentuk dirinya berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa lainnya. 4. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam peraturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Model pembelajaran aktif tipe Information Search nampaknya merupakan jawaban atas rendahnya hasil belajar siswa. Metode Information Search adalah suatu metode pembelajaran yang menuntut siswa untuk aktif dalam mencari informasi sehingga mereka menemukan sendiri apa yang mereka pelajari dari berbagai sumber belajar. Sumber belajar dapat berupa dokumen, buku, teks, artikel, atau informasi dari internet.
Model pembelajaran ini tidak hanya berpusat pada informasi yang disampaikan oleh guru, melainkan melibatkan kreatifan siswa di dalam kelas, yaitu berpusat pada aktivitas siswa dalam mengikuti pembelajaran. Tujuan penelitian di dalam kelas ini adalah satu, menerapkan metode information search pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. 2. Meningkatkan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui information search. Landasan teori dan kerangka berpikir. Tinjauan hasil belajar PKN. Belajar pada hakikatnya adalah perubahan yang terjadi di dalam diri seseorang setelah melakukan aktivitas tertentu. Menurut Siregar dan Nara 2010, mengartikan belajar adalah suatu aktivitas mental psikis yang berlangsung dan interlingkungannya yang menghasilkan perubahan yang bersifat relatif konstan. Berdasarkan pendapat para ahli, yang dimaksud dalam perubahan di sini adalah seorang dikatakan telah belajar kalau sudah terdapat perubahan tingkah laku dalam dirinya yang tertuju untuk memperoleh sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya. Dengan demikian, belajar menurut pandang ini, seseorang dianggap telah belajar jika dapat menunjukkan perubahan perilakunya. Sedangkan belajar menurut konstruktivisme adalah suatu proses pembentukan pengetahuan. Pembentukan ini harusnya dilakukan oleh siswa, maka siswa harus aktif berpikir, menyusun konsep, dan memberikan makna sesuatu yang dipelajari. Hasil belajar pada hakikatnya merupakan perubahan tingkah laku siswa setelah melakukan belajar mengajar. Tingkah laku sebagai hasil belajar dalam pengertian luas mencakup bidang kognitif dan psikomotorik. Menurut Sujana 2009, hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima pengalaman belajar. Dengan demikian, hasil belajar digunakan untuk melihat sejauh mana tujuan-tujuan pembelajaran telah yang tidak tercapai atau dikuasai oleh siswa setelah mereka menempuh pengalaman belajar atau proses belajar mengajar. Di sini ada 6 aspek ranah kognitif menurut taksonomi Bloom, mulai dari jenjang rendah sampai jenjang tertinggi. 1. Pengetahuan, yaitu disebut C1. C1, kemampuan seseorang untuk meningkatkan atau mengulangi kembali materi pembelajaran sebelumnya. 2. C2, pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk menangkap atau membangun makna dari materi. 3. Aplikasi C3 adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan bahan ajar atau untuk menerapkan materi dalam situasi baru. 4. C4, analisis adalah kemampuan untuk memecahkan atau membedakan bagian dari bahan ke dalam komponen sehingga struktur organisasi yang mungkin lebih dipahami. 5. C5, evaluasi adalah kemampuan seseorang untuk menilai, memeriksa, bahkan kritik nilai bahan untuk tujuan tertentu. 6. C6, sintesis adalah kemampuan untuk menempatkan bagian-bagian bersama untuk membentuk unik, baru, atau koheren. Dalam hasil belajar sebagai objek evaluasi pembelajaran tidak hanya ranah kognitif, tetapi juga hasil belajar ranah afektif dan psikomotorik. Ada beberapa jenis kategori ranah afektif sebagai hasil belajar menurut Sujana, dari tingkat yang dasar atau sederhana sampai tingkat yang kompleks. 1. Receiving atau attending. A1, yakni kepekaan dalam menerima rangsang atau stimulus dari luar yang datang kepada siswa dalam bentuk masalah, situasi, gejala, dan lainnya. 2. Responding atau jawaban. A2, yakni reaksi yang diberikan oleh seseorang terhadap stimulus yang datang dari luar. 3. Viewing atau penilaian. A3, berkenaan dengan nilai atau kepercayaan terhadap gejala dan stimulus yang tadi. 4. Organisasi. A4, yakni
pengembangan dari nilai ke dalam suatu sistem organisasi termasuk hubungan satu nilai dengan nilai lain, pemantapan, dan prioritas nilai yang dimilikinya. 5. Karakter A5, yakni keterpaduan semua sistem nilai yang telah dimiliki seseorang yang mempengaruhi pola kepribadian dan tingkah lakunya. Tipe hasil belajar anak psikomotorik berkaitan dengan kemampuan gerak siswa menerima pengalaman belajar tertentu. Menurut Winkel, klarifikasi hasil belajar psikomotorik menjadi 6, yaitu persepsi, kesiapan, gerakan, terbimbing, gerakan terbiasa, gerakan kompleks, dan kreativitas. Menurut Slameto 2015 menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar antara lain 1. Faktor inter adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam diri individu dan dapat mempengaruhi hasil belajar individu. 2. Faktor ekstern adalah faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar seseorang yang sifatnya dari luar diri seseorang tersebut. Metode pembelajaran information search. Model pembelajaran adalah acara atau upaya penyajian bahan pelajaran yang akan digunakan oleh guru pada saat penyajian bahan pelajaran, baik secara individu maupun kelompok. Sedangkan metode information search merupakan metode pembelajaran yang menggugah siswa untuk aktif secara sendiri jawaban dengan cara bekerja sama dengan siswa lainnya. Metode information search dapat menjadi solusi untuk meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran PKN di sekolah dasar. Karena metode information search, siswa dapat memiliki informasi lebih tentang materi yang akan diajarkan sehingga menjadi menarik, semakin aktif, dan hasil belajar yang diinginkan pun tercapai. Dengan demikian, metode information search diharapkan dapat memecahkan masalah atas rendahnya hasil belajar siswa. Caranya, dengan menjelaskan metode information search kepada siswa dan mengaplikasikannya secara kolaboratif di kelas sehingga hasil belajar PKN siswa akan meningkat. Pendekatan penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas atau PTK. Penelitian tindakan kelas merupakan suatu pencermatan atau pengamatan terhadap kegiatan belajar yang kemudian diberikan sebuah tindakan dengan tujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu pembelajaran melalui proses yang direncanakan sebelumnya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model kimis dan MC-Taggart yang pelaksanaannya kegiatannya membentuk spiral yang dimulai dari perencanaan, tindakan, pengamatan, refleksi, perencanaan kembali merupakan dasar untuk suatu ancang-ancang pemecahan permasalahan. Teknik pengumpulan data di sini ada 4. Pertama, tes kemampuan hasil belajar siswa diambil dari hasil belajar yaitu berupa tes pilihan ganda atau PG pada setiap akhir siklus. 2. Observasi dengan mengandalkan pengamatan langsung dengan objek penelitian terhadap siswa maupun guru dengan menggunakan lembar observasi. 3. Dokumentasi. Melalui dokumentasi yang dikumpulkan, maka akan dapat terkumpul data yang dibutuhkan dalam penelitian. 4. Catatan lapangan. Merupakan salah satu dokumen yang dapat membantu guru dalam merefleksi kegiatan yang dilakukan selama penelitian. Teknik analisis data. Analisis data dalam penelitian tindakan bertujuan untuk memperoleh bukti kepastian apakah terjadi perbaikan, peningkatan, atau perubahan sebagaimana yang diharapkan. Teknik analisis data dalam penelitian ini nantinya diolah berdasarkan analisis kualitatif atau kuantitatif. Analisis data kuantitatif digunakan untuk menganalisis tingkat ketercapaiannya hasil belajar siswa melalui statistik deskriptif. Sedangkan teknik analisis data kualitatif dilakukan melalui tahap menyeleksi, menyederhanakan, mengklasifikasi, memfokuskan, mengorganisasikan, atau mengaitkan segala cara sistematis dan logis, membuat abstrak atas kesimpulan makna hasil analisis. Keabsahan data.
Untuk memperoleh penyajian data yang akurat, maka dibutuhkan pemeriksaan sumber data. Dalam hal ini, penulis menggunakan triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Terima kasih. Cukup sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.